pertanyaannya menarik. Kenapa ya kok reaksinya cepat gitu ya, tapi hilangnya juga cepat gitu. Saya kira ada banyak faktor ya yang mempengaruhi hal ini. Tapi kalau kita merujuk saja misalnya survei yang pernah dilakukan Kompas dan CSIS, memang sekarang kan perhatian anak-anak muda itu kalau ngomongin isu apa yang menjadi perhatian anak muda itu sangat banyak gitu ya. Bukan hanya isu demokrasi saja gitu ya, tapi misalnya anak muda sekarang ya, mereka punya punya perhatian terhadap isu krisis iklim misalnya, ya kan, isu yang bahkan kalau kita lihat di dalam konteks politik Indonesia tidak menjadi perhatian para politisi gitu kan ya, tapi anak muda punya perhatian yang serius gitu ya terhadap isu lingkungan, soal krisis iklim, kemudian juga isu ekonomi. Jadi anak muda sekarang banyak berat gitu ya, lulus kuliah semuanya pada bingung karena terancam jadi pengangguran gitu kan. Belum lagi misalnya demand tuntutan kebutuhan yang tinggi gitu ya, sementara mungkin income-nya tidak seimbang gitu ya. Anak muda sekarang banyak yang jadi sandwich generation misalnya, atau kalau anak-anak muda yang well established di perkotaan juga ya gaya hidupnya juga tinggi gitu ya, karena buat nongkrong di kafe aja udah berapa puluh ribu gitu kan ya sekali nongkrong gitu. Jadi ada banyak isu soal well-being anak muda juga, isunya ya kan, soal mental health dan lain sebagainya. Yang kalau saya melihat ketika anak muda punya banyak sekali isu yang menjadi perhatian mereka, responnya juga ya tentu saja akhirnya mereka akan melihat isu mana yang kemudian paling relate gitu. Nah, problemnya adalah kalau saya melihatnya ada keterputusan ya. Yang menarik, baru saja bulan lalu Puskapol menyelesaikan satu riset ya tentang kondisi civic space di Indonesia. Ternyata ada semacam keluhan gitu ya dari generasi yang lebih senior gitu, generasi X, generasi Y gitu ya, dan ke atas, yang melihat gerakan-gerakan anak muda sekarang itu mereka cepat, mereka bisa memobilisasi massa dengan cepat, mereka juga punya kreativitas, tetapi mereka less ideological. Ya, gerakan-gerakan anak muda ini sekarang less ideological. Jadi mereka span perhatian itu ya pendek-pendek saja. Ini dianggap relate gitu ya, maka mereka bergerak. Tapi pada isu lain mungkin ketika dianggap tidak terlalu berdampak gitu ya, mereka nggak akan cepat tuh bergerak. Nah, saya kira tantangannya, challenge-nya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengkoneksikan ini ya. Bagaimana misalnya kita bisa mengajak anak-anak muda ya untuk mulai berpikir bahwa politik itu berdampak pada semua aspek kehidupan mereka, termasuk bahkan ya mempengaruhi kemungkinan mereka mencapai tujuan-tujuan praktis. Misal, anak muda concern apa sih, biaya UKT makin mahal, ya kan? Itu kan adalah dampak dari politik, kebijakan politik yang akhirnya membuat kalian harus bayar UKT makin mahal, gitu ya. Atau misalnya soal lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja. Lulus S1 sekarang sulit banget karena udah harus publikasi. Ingin publish di jurnal S1. Ya. Undergrad, padahal kalau misalnya Anda kuliah di UK misalnya kayak gitu ya, S2 aja nggak harus nulis tesis, bisa project paper gitu ya. Jadi final paper di akhir, nggak harus publish. Di Indonesia persyaratan untuk lulus makin sulit, dosen juga tugasnya dibebani semakin banyak gitu ya. Jadi ada persoalan-persoalan yang sebenarnya itu adalah dampak dari politik, kebijakan-kebijakan politik yang secara tidak langsung berdampak. Tapi bagaimana mengaitkan gitu ya, mengkoneksikan antara persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak muda sehari-hari gitu ya, dengan persoalan besar demokrasi hari ini. Gitu. Dan saya kira ini PR-nya dan tanggung jawabnya kita para akademisi. Saya sebagai bagian dari akademisi gitu ya, saya kira kita para akademisi perlu meminta maaf juga gitu ya kepada anak-anak muda, karena akademisi turut menjadi enabler kekuasaan pemerintahan Jokowi yang otokratik saat ini gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang bertanggung jawab. Ketika para akademisi sibuk menjadi intelektual tukang, ya, bukannya membangun militansi gitu ya di kalangan mahasiswa, tapi sibuk
kerjain proyek sana sini gitu ya. Kemudian apa? Ya menikmati kue kekuasaan. Itu yang terjadi faktanya hari ini gitu ya. Dan saya kira kita harus berefleksi gitu ya. Teman-teman masyarakat sipil juga sama, banyak bertanggung jawab. Media pun turut menjadi enabler sebenarnya ya kan.